apa sebenarnya kebutuhan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh jenazah setelah kematiannya. Tatkala kita melihat ada sekelompok orang yang tidak berdoa secara jahar, secara beramai-ramai, secara berjamaah malam-malam tertentu di tempat kematian, itu jangan kita vonis mereka tidak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati bukan mutasi. Mati bukan berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur. Mati adalah pertanggungjawaban. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati di mana Allah ingin meminta pertanggungjawaban kepada manusia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah pada saat kita hidup di dunia. Jadi hidup bukan untuk berleha-leha. Allah menciptakan manusia tujuannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal in illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup bukan hanya sekedar menjalani sebuah kehidupan kemudian kita akhiri dengan kehidupan. Kehidupan yang kita jalani hari ini kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mati itu bukan mutasi. Mati bukan hanya sekedar berpindah tempat dari alam dunia ke alam kubur. Allah akan bertanya kepada manusia, apa tugas dan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Dan semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita mati kita harus buat persiapan. Lalu pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa sebenarnya kebutuhan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh jenazah setelah kematiannya. Yang pertama, yang diharapkan oleh jenazah setelah kematian seseorang adalah doa dari kaum muslimin. Jadi saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, yang mendengar video ini, untuk kita ketahui bahwa persoalan ini adalah persoalan yang bukan khilaf. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin. Bahwa doa dari kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain yang telah tidak ada, yang telah meninggal duluan, itu akan sampai, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa yang kita doakan untuk diri kita diterima oleh Allah, yang saat lain kita berdoa kepada kaum muslimin yang lain juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang doa yang kita doakan untuk diri kita tidak diterima oleh Allah, mungkin agak susah kalau kita berdoa untuk orang lain. Sebab ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang mukmin berdoa kepada orang mukmin yang lain itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang yang beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi orang yang hidup hari ini berdoa kepada orang yang mati sebelumnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang didoakan itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau yang didoakan itu adalah bukan orang yang beriman, itu pasti Allah tidak akan mengabulkannya. Cuma yang berbeda hari ini adalah bukan persoalan berdoa yang menjadi khilaf. Yang menjadi khilaf hari ini adalah cara berdoa. Tatkala kita melihat ada sekelompok orang yang tidak berdoa secara jahar, secara beramai-ramai, secara berjamaah malam-malam tertentu di tempat kematian, itu jangan kita vonis mereka tidak berdoa. Karena persoalan berdoa ini persoalan yang tidak khilaf. Cuma yang menjadi khilaf hari ini adalah tentang tata cara berdoa. Maka tatkala ada orang yang berbeda dengan kita, kemudian kita memvonis tidak ada, itu kan sesuatu yang keliru. Kalau Nabi jelas mengatakan bahwa doa orang mukmin yang disampaikan kepada orang mukmin yang lain secara diam-diam, itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua persoalan yang harus segera diselesaikan dan persoalan yang diharapkan oleh jenazah setelah mereka berada di liang lahat adalah persoalan yang menyangkut dengan utang. Maka Nabi mengatakan bahwa roh orang mukmin mu'allaqah. Roh orang mukmin itu akan terkatung-katung antara langit dan bumi sampai dia melunasi utangnya. Maka kalau ada keluarga yang meninggal dunia, itu segera yang dilunasi adalah utangnya. Jadi bukan membuat persiapan untuk menerima tamu yang banyak. Jadi bukan membuat persiapan untuk malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, hari ketujuh.
Bukan itu persiapan. Wali harus bisa mempersiapkan bahwa kalau orang tua saya meninggal dunia, utang harus diselesaikan. Sebab rohnya akan terkatung-katung antara langit dan bumi manakala utang tidak diselesaikan. Kemudian yang ketiga apabila ada orang yang meninggal dunia, kemudian pada saat sebelum dia meninggal dunia, apalagi meninggal bulan puasa ditinggalkan, maka puasa itu ada dua caranya. Puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu bisa diqadha oleh walinya. Kalau tidak diqadha oleh walinya, itu walinya segera membayar fidyah. Kemudian yang diharapkan yang keempat oleh mayat adalah nazarnya. Adakala dia nazar puasa atau nazar yang lainnya. Selama nazar itu bagus, selama nazar itu tidak menyalahi dengan syariat, selama nazar itu tidak menyalahi dengan hukum agama. Misalnya sebelum meninggal dunia ada orang bernazar bahwa dia akan puasa sunat 1 hari atau 2 hari. Itu segera dilunasi oleh keluarganya. Kalau dia berniat untuk memberikan infak sedekah kepada anak yatim, fakir miskin, atau dia mau kasih makan kepada anak yatim, fakir miskin, belum kesampaian, itu keluarganya segera melaksanakannya. Jadi nazar mayat itu pada saat dia hidup segera diselesaikan. Yang kelima yang diharapkan oleh mayat adalah amal salih dari anak yang salih. Jadi ada dua, amal salih dari anak yang salih. Jangan nanti amal salih dari anak yang tidak salih. Kadang bisa jadi ada amal salih, tapi anak yang melakukan amal salih itu dia tidak salih. Misalnya dia berkurban, tapi mendapatkan uang untuk berkurban adalah bersumber dari yang haram. Mungkin selama ini dia menjual tembakau hijau, mungkin tukik sabu, udah banyak duit jual sabu, kemudian waktu hari raya kurban dia beli lembu, dia berniat untuk orang tuanya, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikabulkan, yang bermanfaat bagi jenazah adalah amal salih yang dilaksanakan oleh anak yang salih. Kemudian yang keenam yang bermanfaat bagi jenazah adalah amal salih pada saat masih hidup. Maka pada saat kita hidup, hendaklah kita berusaha sebaik mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin beramallah dengan amal salih. Apakah itu yang dalam bentuk ibadah hari-hari yang kita lakukan? Apakah itu dalam bentuk sedekah? Apakah itu dalam bentuk kita mengajari ilmu kepada orang lain? Pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Sebab manakala kita mati, Rasul mengingatkan putus amalan seorang manusia kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang solih. Yang kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga, amal yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain setelah kita mati. Jadi mudah-mudahan inilah 6 perkara yang bermanfaat bagi jenazah setelah dia berada dalam liang lahat. Maka marilah kita bersiap dan kita persiapkan bekal ini untuk kita kembali kepada Allah agar kita bisa selamat adanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.